Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga tidak kurang suatu apapun. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk proses pembelajaran kali ini masih seperti biasa ya, seperti yang biasanya kalian lakukan. Karena melihat kondisi dan situasi yang tidak atau yang masih belum memungkinkan kita untuk bisa bertatap muka, jadi silakan ikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi yang ya kita tidak dapat bertemu secara langsung ya, walaupun saya yakin kalian pasti setelah beberapa bulan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring ada kebosanan atau ya jenuh ingin bertemu dengan teman-teman, bercengkrama, bermain ya, apapun itu. Bukan hanya kalian saja yang merasakan, saya yakin banyak sekali orang yang sudah mulai jenuh. Tapi dalam kondisi seperti ini kita semua harus bisa bersikap dengan bijak, tidak hanya mementingkan ego kita untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman semata, tapi kita harus saling menjaga ya, karena bisa diibaratkan kita dalam situasi perang di mana kita tidak pernah tahu musuh kita itu ada di mana dan seperti apa. Jadi intinya dalam kondisi apapun kalian harus tetap semangat untuk belajar, dan seperti biasa untuk kendala-kendala yang kalian alami silakan komunikasikan secara pribadi kepada saya untuk bisa mencari solusi bersama. Nah, seperti yang sudah saya bagikan sebelumnya di classroom ya, kaitannya dengan materi pada bab ini, yaitu berhubungan dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah membaca atau mempelajari sebelumnya. Nah, ini ya latar belakang pelaksanaan otonomi daerah ya, diantaranya adalah pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan atau pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintahan daerah. Nah, dengan harapan pelaksanaan otonomi daerah ini banyak hal-hal yang bisa dengan mudah didapatkan atau dinikmati oleh masyarakat terkait dengan pelayanan umum ataupun hal-hal yang sifatnya umum. Kemudian yang berikutnya ya, desentralisasi atau otonomi daerah. Ini adalah penyerahan urusan ya pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, selain ada asas desentralisasi, sebetulnya ada asas sentralisasi. Nah, ini di gambar A dan B bisa kalian lihat. Yang A ini diibaratkan sebagai asas sentralisasi, di mana ini pemerintah pusat ya, segala sesuatu itu diatur oleh pemerintah pusat. Tapi untuk yang B ini adalah desentralisasi, kalian di mana ini bercabang. Nah, jadi pemerintah pusat memberikan kewenangannya atau memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya masing-masing. Nah, ini makanya bentuknya adalah bercabang. Nah, kemudian secara umum ya, desentralisasi itu dibagi menjadi dua, ada dua jenis, desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Nah, di dalam pelaksanaan desentralisasi tentunya ada positif dan negatifnya, atau ada kelebihan dan kekurangan. Di mana di sini menurut Magirmanan menyebutkan bahwa desentralisasi ini mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Nah, di sisi lain
JKH menyebutkan salah satu kelemahan desentralisasi adalah besarnya organ-organ pemerintahan menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Nah, hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga. Nah, ini pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya, di mana otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kemudian ini adalah salah satu landasan hukum, ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi itu juga dilandasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Bisa dicek nanti di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian tujuan otonomi daerah. Nah, tujuan otonomi daerah, ya, di sini tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah diantaranya adalah yang pertama pendidikan politik, kemudian pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Nah, diantaranya adalah ini juga digunakan untuk memperkuat sistem pemerintahan. Kemudian nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah. Nah, untuk nilai sendiri, untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, ini ada nilai unitaris atau nilai kesatuan, ya, dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Untuk dimensi otonomi daerah, ini ada dimensi politik, dimensi administratif, dimensi kabupaten atau kota. Kemudian untuk prinsip pelaksanaan otonomi daerah sendiri, ini adalah otonomi seluas-luasnya, kemudian otonomi nyata, dan otonomi bertanggung jawab. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kalian nanti bisa melihat dan membaca modul yang sudah diberikan untuk memperdalam materi. Kemudian jangan lupa untuk seperti biasa untuk absensi silahkan kalian isi link yang sudah di-share di grup di Classroom, ya, dan mengisi latihan soal untuk pendalaman materi pada pertemuan hari ini. Nah, untuk hari ini saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.